Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pembimbing dari Bisnis Pariwisata, Ibu Wening Sukmanawati SPD MPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 4 Tanah Grogot. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Ketua Jurusan SMK Negeri 4 Tanah Grogot. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu SMK Negeri 4 Tanah Grogot. Syukur Alhamdulillah, pada hari ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas kemudahannya, sehingga semua dapat hadir melalui gimit dalam keadaan sehat walafiat dengan tiada halangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan tidak lupa pula salawat dan semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dan segenap keluarganya. Nah, untuk kegiatan pada sore hari ini, bimbingan dari Ibu Wening, yaitu pembimbingan penyusunan capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar. Baik, untuk selanjutnya kegiatan pada inti pada hari ini adalah penyampaian pembimbingan penyusunan capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar. Kepada Ibu Wening Sukmanawati SPD MPD, kami persilahkan. Oke. Terima kasih Bu Setia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya bisa terdengar ya Bapak Ibu? Bisa ya? Terdengar Bu. Oke, siap. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih untuk waktunya siang hari ini. Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan kita bersama-sama dalam rangka kita menyiapkan peserta didik kita untuk pembelajaran menggunakan kurikulum paradigma baru atau kurikulum di SMK PK. Dan saya ucapkan selamat, Bapak Ibu sudah masuk di SMK PK ya, artinya Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu akan menjadi center atau excellent untuk sekolah-sekolah yang lainnya. Sehingga pada kesempatan ini dalam hati kita mulai berjanji bahwa kita akan menjadi pelayan yang terbaik buat anak-anak kita. Juga semua komite pembelajaran harus bergerak. Kepala sekolah menggerakkan guru, dan guru menggerakkan siswa, dan nanti orang tua juga menggerakkan siswa, sehingga kurikulum paradigma baru ini akan berjalan lancar. Oke, Bapak Ibu mungkin ada satu yang ingin saya tanyakan ya, kepada Pak Andi Ikhwan, coba Pak. Kira-kira Pak Andi Ikhwan, siap tidak Pak, besok kalau September ini kita mulai menggunakan kurikulum yang terbaru Pak. Ya, monggo Pak Andi Ikhwan bisa dijelaskan perkenalan dulu. Oke, kita perkenalan dulu ya. Maaf saya belum perkenalan ini ya, maaf banget ini. Oke, nama saya Ibu Wening Sukmanawati ya. Saya Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Surakarta. Kebetulan jurusannya sama. Kita dengan SMK Tanah Grogot sama, the same ya kita itu. Dan kita saya utusan dari bisnis pariwisata. Jadi kemarin bisnis pariwisata mengundang saya sebagai pendamping dan menjadi IN ya, IN nasional untuk mendampingi sekolah-sekolah yang ada di SMK PK. Alhamdulillah nanti kita bisa berbagi bareng-bareng, kita nanti bisa memotivasi kita bareng-bareng antara sekolah SMK 4 dengan SMK Negeri 4 Tanah Grogot. Semua sama ya empatnya ya, semangat ya, kita harus semangat ini ya. Saya yakin Bapak Ibu, nah ini saya ingin bertanya kepada Pak Andi Ikhwan, kira-kira siap enggak Pak ketika besok September ini kita sudah mulai pembelajaran dengan kurikulum yang terbaru. Monggo Pak Andi, dari jurusan apa Pak Andi? Mata pelajarannya apa? Perkenalkan dulu, siap. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, kalau saya Andi Eka Nurifwan, di jurusannya yang kalau mengajar aslinya saya tidak ada mengajar di kelas 10 Bu. Kalau di jadwalnya saya mengajar desain grafis percetakan dengan animasi 2 dimensi, tapi karena seluruh guru diwajibkan mengikuti, jadi kemarin mengambil dasar
desain grafis. Seperti itu Bu Dasar kemarin. desain grafis ya, untuk Iya ya. Bu, Siap. sama yang mengajar aslinya Ibu Anggi. Jadi kemarin sempat mengerjakan satu elemen kemarin. Ya, siap. Gitu. Oke, Iya, berarti Bu. nanti kita akan minta tolong kepada Pak Andi untuk membuat Canva ya. Jadi Bapak Ibu guru nanti biar Pak Andi nanti diadakan pelatihan kepada Bapak Ibu guru semua bagaimana membuat Canva supaya Bapak Ibu ketika Gitu. pembelajaran itu harus menampilkan di sosmednya Pak Andi. Ya, oke. Oh, buat Siapa Canva, ya? Canva ya Bu ya? Ya, Oke, Canva. siap, Jadi siap, kita siap. pakai Canva. Jadi misalnya seperti ini. Ini untuk supaya anak-anak senang. Jadi ketika nanti pembelajaran, misalnya hari ini adalah pembelajaran dasar-dasar kuliner. Semangat anak-anakku, kita berjumpa lagi dengan Ibu Yanita ya untuk mengajar dasar-dasar kuliner. Dan nanti itu ada semacam Canva itu nanti kita siapkan kepada peserta didik kita. Supaya apa? Supaya mereka menarik, wah ini tenanan banget ya. Nanti kita lewatnya adalah sinkronus. Oke. Kemudian mungkin saya bertanya kepada Ibu yang mengajar kelas 10, siapakah? Atau Bapak ini yang mengajar mau kelas 10, yang mengajar bahasa Inggris kelas 10. Coba Ibu siapa? Di sini Bu Setia. Yang mengangkat tangan, ya monggo. Ibu Mas Katianis, bisa monggo Bu. Ibu Baik. panggilannya siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam kenal Ibu Wening, saya Ya. Ibu Tia. Butia ya, oke siap. Tadi Pak Andi ini Butia, oke. Iya, betul. Kalau untuk yang kelas 10 Bu, kebetulan memang kami dapat masing-masing jurusan, kan ada 5 jurusan ya. Tapi karena di SMKPK kemarin yang diangkat itu adalah jurusan Tata Boga dan kebetulan memang saya yang mengajar di kelas 10 Tata Boga. Kalau untuk saya pribadi Bu ya, karena memang kemarin saya sempat mengikuti pelatihan yang binteknya 10 hari. Ya, hanya saja di dalam pada saat kami pelatihan memang kami tidak ada ibaratnya itu yang harus memulai pembelajarannya itu mengenalkan menggunakan Canva. Nah, kemudian dengan berjalannya seiring waktu, ibaratnya itu kemarin itu karena di dalam pada saat pelatihan itu kami ada dikenalkan di dalam modul ajar kami ada menggunakan teknik quizzes. Jadi akhirnya kami lanjutkan menggunakan quizzes Ibu untuk yang bahasa Inggris. Nah, jadi ibaratnya itu kalau untuk Canva kami sendiri itu belum tahu itu gimana tuh penggunaannya seperti apa. Jadi untuk yang Canva memang kami belum tahu Ibu. Jadi kalau kami untuk yang bahasa Inggris, insya Allah kami menggunakannya quizzes Ibu. Gak apa-apa, semangat, boleh menggunakan. Intinya saya mau bertanya dulu, siapkah besok September Ibu sudah mulai pembelajaran untuk kurikulum yang terbaru ini Bu, mulai dari elemen A. Seperti itu Bu Tia. Bismillah, siap, ya? insya Allah siap Ibu. Siap, oke. Berarti satu lagi mungkin Ibu yang guru ini ya, guru matematika saya. Monggo guru matematika yang ngajar kelas 10. Tadi bahasa Inggrisnya Bu Tia ya, monggo. Halo, yang guru matematika, siapakah Bu Setia? Untuk hari ini kebetulan Bu Almaida, kebetulan guru matematika, tidak bisa hadir Ibu karena orang tuanya sakit. Oh iya, siap. Berarti kita ganti guru perhotelan saja Bu, satu yang mengajar di kelas 10. Silakan Adakah? Bu. Iya baik, saya Ibu. Oh Bu siapa? Oke. Bu Yenita, saya Bu Yenita. Bu Yenita, oke, siap. Dari jurusan perhotelan. Tadi untuk mengajar untuk bulan depannya Bu ya. Iya. Maaf tadi saya terpotong karena menerima telepon. Jadi kemarin saya sudah kebetulan di kelas 10 ini saya mengajar mengenai dasar-dasar perhotelan untuk kelas 10. Jadi kemarin saya sudah mencoba untuk membuat satu elemen Mas Ibu. Untuk capaian pembelajarannya kemarin masih satu elemen, untuk selanjutnya masih saya bikin lagi. Insya Allah bisa di kelas. Oke, siap. Jadi seperti ini ya, kita sekarang mulai langkah apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Karena kalau materi saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya, apa itu CP, apa itu ATT, dan apa itu modul ajar, sudah pahamkah semuanya? Nggak usah saya ulang, kita langsung kepada teknisnya. Oke, bagaimana, siap?
Insya Allah siap, Bu. Siap ya, oke. Sekarang kalau siap, kita sekarang pada teknisnya. Saya yakin Bapak Ibu guru ini adalah teknis ya. Jadi yang dikatakan satu, jadi seperti ini dulu. Setelah saya yakin Bapak Ibu sudah print semua CP ya, sudah ya? Oke, sudah ya, siap ya, sudah print ya CP-nya ya. Nah, sekarang seperti ini. Ini kalau Ibu mengandalkan guru kelas 10 saja, tidak akan jalan kurikulum ini. Karena apa? Karena kalau guru kelas 10 itu dibekali untuk membuat modul ajar, membuat analisis CP, saya yakin tidak sanggup. Nah, saya berharap nanti wakil kurikulumnya atau mungkin tim kurikulumnya, mungkin Bu Setia bisa mengomentari ini ya, seperti ini. Jadi nanti akan ada pembagian tugas untuk penyusunan ATP dan penyusunan menjadi modul ajar. Contohnya nanti akan saya berikan contoh. Jadi saya berharap semua guru bergerak. Nah, saya berharap nanti siapakah koordinator GNA-nya? Guru normatif adaptif ada koordinatornya enggak Bu Setia? Guru normatif adaptif ada enggak? Sementara belum ada Ibu. Belum ada. Nah, kalau ada yang apa-apa berarti koordinatornya siapa? Oh, yang kemarin kata Yusuf yang sudah pelatihan, yang sudah ikut pelatihan yang pertama. Iya. Siap ya, oke. Berarti semua pelatihan, berarti semua komite pembelajaran yang pertama. Oke, semua perkenalan dulu Ibu Kapro Boga. Coba. Ibu Kapro Boga, halo. Ya, Ibu. Bu, siapa Bu namanya? Bisa kenalan dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Asih Widarti, Bu. Iya, siap. Oke, Kapro Boga ya Bu ya. Ya, Bu. Sekarang kita kembali kepada Kapro Busana. Ibu, tadi Ibu Asih ya, saya tulis Bu ini biar nanti gampang nanti. Ya, Bu. Iya. Terus Kapro Busana, halo. Ibu Sri Wahyanti, Ibu. Bu Sri Wahyanti hari ini berhalangan hadir ya Bu ya? Oh, Ibu Sri ada, Ibu, Wahyanti. Iya. Oke, oke. Siap. Ya, Bu. Saya Sri Wahyanti, Kapro Busana, Bu. Ya, kita udah pernah ketemu ya Bu ya, Bu Sri ya. Iya, iya. Saya Siap. Abu Debi, Bu. Ya, Bu Sri Wahyanti ya. Oke, siap. Kemudian Nah, terus sekarang kalau untuk Kapro Busana, tadi Ibu Busana, tadi Bu siapa? Bu Asih ya? Busana siapa Bu Busana? Busana Bu Sri saya. Wahyanti. Ibu Yanti, Bu Sri Wahyanti, oke, Bu Sri Wahyanti. Oke, kalau Kapro Kecantikan? Bu Priska. Saya, Bu. Oh ya, Bu Priska ya, siap. Terus satu lagi Kapro apa Bu? Multimedia ya, betul ya? Iya, multimedia. Multimedia siapa? Ardi, Bu. Pak Ardi ya, siap. Saya tak eling-eling dulu. Saya ingat dulu ya. Tadi Bu Sri, Bu Priska, Pak Ardi ya. Satu lagi berarti Kapro apa Bu? Perhotelan, Bu. Perhotelan. Bu. Perhotelan siapa Ibu Bu? Safira. Mohon maaf, kaprodi saya lagi tidak bisa hadir, Ibu, karena lagi Iya. pertemuan dengan orang provinsi. Oke, berarti Ibu Yenita ya. Bu siapa Bu namanya Bu? Kapronya. Kapronya Bu Safira. Oke, berarti ada 4 jurusan ya Bu Setia, betul ya? Busana, Lima, kecantikan. Satu lagi apa? Satu lagi apa Bu? Satu lagi? Bu kuliner, Boga, busana, kuliner. kecantikan, perhotelan, Kecantikan. dan DKV. apa ya Pak Ardi ya? Oh, DKV ya, oke. Yang DKV siapakah? Monggo. Saya Bu Ardi di KP Oh, tadi. Pak Ardi Multimedia, ya. Bu. Oh, Iya, dari multimedia sama dari DKV DKV. sama ya? Iya, Bu. Oke, Di berarti kurikulum yang pariwisata 2021 hanya berubah, Bu. Oke, yang pariwisata berarti hanya boga, busana, kecantikan, perhotelan ya, betul ya Bu ya? Oke. Oke, betul ya. Busana Oke, ikut siap. yang Bu. Busana ikut dengan DKP di Seni dan Ekonomi Kreatif. Oke, siap. Oke, ya, bagus. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya akan kalau materi saya nggak akan menjelaskan ya itu apa ATP dan lain sebagainya karena Bapak Ibu kemarin sudah mempelajari ini ya. Beberapa khusus tentang ATP dan ATP. Sekarang saya langsung kepada ini, apa yang Bapak Ibu akan lakukan nanti setelah Bapak Ibu tahu CP?
Ya, ini ya, saya perhatikan dulu ini. Ya, di sini kita contohnya adalah saya ambil contoh kecantikan ya. Ini untuk yang kecantikan seperti ini. Jadi ini abaikan angka-angka ini dulu nggih Bapak Ibu. Ini saya hapus nanti tidak jenengan terabaikan angka-angka ini. Nah, sekarang seperti ini. Jadi nanti tugas Bapak Ibu setelah kemarin diklat, Bapak Ibu harus membuat seperti ini dulu. Ya, di situ ada elemennya. Jadi ada elemen adalah profil industri spa dan kecantikan. Capaian pembelajarannya adalah ini. Nah, nanti diperkirakan modulnya mau berapa. Seperti ini itu mau modulnya berapa. Misalnya kita ditulis ini modul A. Jadi hanya ada satu modul saja. Kita butuh pertemuan berapa ibu-ibu yang akan merencanakan. Misalnya ini pertemuannya 5 kali pertemuan. Nah, ini ya seperti itu. Ini JP-nya berapa? Berarti ibu bapak ibu akan melihatnya nanti ini ada di 30 JP seperti itu. Nah, berarti nanti di sini akan ada 30 JP seperti itu. Nah, nanti terus ini ada apa? Nah, paling tidak sekarang kita buat rencana dulu ya Bapak Ibu yang A ini dulu. Karena kita akan mulai pembelajaran di bulan September. Nah, kita paling A ini dulu. Sudah selesai. Ibu membuat yang ini, yang B. B juga dibuat, dipetakan dulu sampai Bapak Ibu setahun. Jadi ada elemennya, ada A, B, C, D, dan E. Sudah selesai sampai F. Sampai G, sampai H. Karena kecantikan berarti ada 8. 8 elemen yang harus Bapak Ibu pelajari di setahun. Nah, kemudian kita menentukan. Nah, menentukan dulu tim MGMP. Apakah kita mau mulai dari A, B, C, D. Nah, nanti EFGH-nya ada di besok bagaimana. Nah, setelah itu kita akan berdiskusi dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, diskusinya akan salah ya, nanti dibuat di MGMP, semuanya harus buat. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu akan membuat ini, ATP. Nah, ini domain, bisa ditulis juga domain itu elemen ya, biar Bapak Ibu nggak bingung, ini elemen. Nah, setelah elemen selesai, Bapak Ibu akan membuat ini, profil industri spa dan kecantikan. Nah, setelah itu Bapak Ibu membuat ini. Nah, capaiannya ini, nah Bapak Ibu menjual ininya, A1. Ini adalah tujuan pembelajarannya, alurnya. Misalnya, peserta didik mampu mengenalkan profil dan karakteristik beautycan secara profesional. Nah, Bapak Ibu mungkin hairdresser, make up, terapis, dan sebagainya. Selesai. Nah, selesai di sini Bapak Ibu sudah membagi. Nah, ini ada bagiannya. Misalnya tadi yang saya katakan tadi, kalau yang mengerjakan guru-guru kelas 10 saja nggak sanggup saya Bu. Nah, misalnya ini bukan 1J ini ya, jadi nggak sanggup saya. Berarti ini kita bagi di sini. Yang akan membuat modul ajar di sini siapa? Misalnya yang membuat modul ajar Bu Setia, misalnya itu saja Bu Setia dan Ibu siapa ya Bu misalnya ya? Hah? Bu Kartika kalau PPKN Ibu. Ini bukan PPKN, ini kecantikan Bu. Kecantikan itu Bu Priska dengan Bu Mega Ibu. Ya misalnya Bu Priska. Ya ini misalnya Bu Priska dan Bu Mega misalnya ya. Ini ditulis di sini. Bagiannya nanti berarti Bu Priska dan Bu Mega ini ya akan menghandle ini. Akan menghandle acara yang ada di sini. Ya, akan menghandle acara modul-modulnya sampai selesai itu Bu Priska. Nah, yang kedua, yang B1, siapa yang akan menghandle? Nah, diganti lagi. Misalnya ada lagi siapa Bu guru kecantikannya? Cuma ada aja. Cuma aja. Ya, berarti ini Bu Priska terus. Bu Priska dan Bu Mega terus ini berarti. Nah, ini terus seperti itu. Nah, sampai selesai dibuat ini, sampai mereka selesai ini. Jadi modul ajarnya juga sama. Nah, sampai seperti ini ya. Ini ada pembagiannya. Nanti ada di semester berapa. Ini sudah kita bagi. Dan Bapak Ibu tidak harus menurut ini 1 JP enggak. Bebas menentukan. Asal nanti Bapak Ibu bisa dikerjakan selama setahun itu harus menyelesaikan itu. Nah, itu. Setelah itu Bapak Ibu apa yang dikerjakan? Nah, setelah itu sampai di sini paham dulu, ada pertanyaan dulu. Jadi semua harus buat kayak seperti itu dulu. Ya, mulai dari yang PPKN
mulai dari yang bahasa Inggris, mulai dari semua harus buat. Dan ini tidak boleh ada aku enggak ngajar kelas 10, enggak boleh, Bu. Ini harus satu kesatuan, semua guru harus mikir, aku enggak ngajar, Bu. Weneng aku enggak ngajar gini-gini, enggak bisa. Kalau ini enggak bareng-bareng, kita enggak akan bisa. Nah, makanya progres ini harus saya progreskan. Jadi kalau bisa, besok hari Senin Bapak Ibu harus paparan kepada saya, semua mapel, ya nanti Bu Setia seperti ini dulu Bu Setia. Apakah jadwal kita mau ya, sebentar ya, sebelum saya buka pertanyaan, kalau mau blok seperti ini Bu Setia, mungkin ini pengalaman dari sekolah saya ya, saya blokkan seperti ini. Minggu pertama itu pelajaran normatif adaptif. Jadi yang bahasa Inggris, PPKN dan lain sebagainya itu ada di minggu pertama. Berarti kita akan masuk di September minggu pertama itu guru normatif adaptif dulu. Atau guru produktif dulu boleh. Itu hak sekolah. Nah, minggu keduanya, jadi sekarang kita sepakat, oh minggu pertamanya guru normatif adaptif. Guru keduanya, minggu keduanya adalah guru produktif yang mengajarkan elemen tadi. Minggu ketiganya adalah guru normatif adaptif lagi. Nah, nanti minggu keempatnya adalah proyek profil pelajar Pancasila. Kalau kita buat seperti itu dulu, nah nanti kalau jenengan itu bagaimana Bu nanti jadwalnya? Nanti akan kita bikin jadwalnya. Nah, kita coba dulu seperti itu dulu. Supaya apa? Supaya teman-teman lebih enak. Karena apa? Bisa teman-teman selama seminggu bisa mempersiapkan dulu. Nah, nanti nanti di akhir September akan kita evaluasi. Apakah dengan model kayak gitu kita enak apa tidak? Nah, seperti itu. Nah, kemudian jadi Bapak Ibu seperti itu dulu. Itu Bapak Ibu membuat analisis dulu semuanya sampai itu. Sudah jelas belum? Ada pertanyaan dulu. Saya yakin tidak boleh ada yang bilang seperti ini. Itu berat banget Bu, enggak ada. Pekerjaan itu semua akan selalu ringan. Kalau Bapak Ibu mengerjakannya dengan senang hati. Loh, enggak ada uang lelahnya Bu, enggak ada. Kita tuh PNS sudah ini kita yang tidak non PNS juga sama. Kita ini namanya sudah kerja. Ya, jadi kita akan melayani anak-anak kita. Kalau jenengan nggak mau bergerak, gurunya nggak mau bergerak, kasihan anak-anak kita. Yang kita kasihani itu adalah anak-anak kita. Kasihan mereka. Mereka kita terlantarkan dan lain sebagainya. Nah, ini sampai di sini dulu. Kira-kira Bapak Ibu harus membuat seperti itu dulu. Nanti filenya akan saya kirim di komite pembelajaran karena saya punya grup bersama dengan komite akan saya kirimkan. Nah, itu dulu. Setelah itu jenengan buat itu nanti akan saya ajari bagaimana membuat modul ajarnya. Habis ini saya ajari. Siap? Seperti itu dipetakan dulu. Ya, ada yang mau bertanya dulu silahkan. Oke, ini Mas Andi. Monggo Mas ya, saya panggilnya Kak gitu aja ya, masih muda sekali ini. Mari Pak Andi. Silahkan. Kayak adik saya, kayak anak saya ini ya. Masih udah, ya. Mari Pak Andi. Pak Ardi, Bu. Oh Pak Ardi, oke. Ya Pak Ardi, oke, ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini saya tadi melihatkan memang di elemen-elemen atau CP-CP yang sudah dibagikan itu Bu, memang hampir semua mata pelajaran. Cuma ada satu yang ingin saya tanyakan itu terkait penguatan profil pelajar Pancasila. Karena kebetulan untuk di kelas 10 itu untuk materi profil pelajar Pancasila itu saya yang mengampu. Saya masih bingung sebenarnya apakah nanti saya buat seperti ini juga mulai ATP dan sebagainya, cuma saya belum dapatkan CP dari profil pelajar Pancasila. Mungkin itu aja sementara Bu, terima kasih. Iya. Oke Pak Ardi, kita belum sampai itu Pak Ardi, kita baru fokus yang normatif adaptif. Untuk yang profil pelajar Pancasila nanti ada jam tersendiri Bu Setia. Nanti guru profil pelajar Pancasila itu akan saya kumpulkan, nanti akan saya beri bagaimana pembelajarannya. Nah, siap ya? Ya, jadi seperti ini modelnya. Saya siapnya seperti ini. Karena kalau saya nggak dampingi Bapak Ibu serius, nggak akan jadi kurikulum ini. Karena apa? Pasti jenengan lah Bu Setia aja. Ngapain saya nurut Bu Setia? Enggak. Saya menjadi pendamping jenengan, benar-benar saya mendampingi. Jadi seperti ini Bu Setia. Saya nanti Bu Setia ke saya,
minggu depan itu yang mau pembelajaran siapa dulu? Apakah normatif adaptif, apa produktif dulu? Sebelum pembelajaran di kelas, minggunya harus paparan ke saya dulu. Apa yang akan diajarkan? Materinya kayak apa? Nanti akan saya ajari. Cara pembelajarannya bagaimana ya? Siap. Seperti itu. Pak Ardi sabar dulu ya untuk profil pelajar Pancasila. Yang membuat ATP dan CP sudah jelas ya. Akan saya lanjutkan kepada modul ajar. Bu, ada ya, sudah ya. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut. Jadi pengertian modul ajar itu bukan materi. Modul ajar adalah RPP plus Bapak Ibu. Ya, yang nanti akan kita kuasai adalah yaitu pada aktivitasnya, kegiatan proses belajar mengajarnya. Kalau dulu saya yakin ya, Pak Ardi buat RPP, tapi RPP itu nggak pernah digunakan untuk mengajar. Hanya RPP itu digunakan untuk minta tanda tangan kepala sekolah saja. Betul apa enggak Pak Ardi? Betul ya? Ya, betul ya. Betul. Jadi tidak sesuai. Tetapi sekarang Bapak Ibu membuat modul ajar harus sesuai dengan yang Bapak Ibu akan ajarkan. Nah, kita lihat kondisi anak-anak dulu. Nah, kalau di tempat saya, karena saya ada di Jawa ya, ini ya, alhamdulillah kita di Jawa itu jaringannya kuat. Jadi anak-anak itu di jam pertama mereka ada namanya sinkronus, seperti ini dulu. Ada Google Meet seperti ini dulu. Setelah itu mereka mengerjakan di learning management systemnya. Nah, sekarang saya tanya dulu ya kepada teman-teman, kita mau pembelajarannya apa lewat WA, apa lewat Google Classroom. Nah, ini nanti yang akan menjadi panjenengan siapkan. Tidak harus Bapak Ibu misalnya anak-anak itu terkendala dengan kuota Bu Wening jaringannya sangat ini. Kita coba dulu misalnya. Sekarang misalnya kelasnya Bu Sri Wahyanti, dicoba dulu. Bu Sri Wahyanti nyoba dulu. Saya mau nyoba dulu ada Google Meet kayak seperti ini. Kira-kira yang hadir berapa? Nah, yang hadir sedikit mah nggak apa-apa. Berarti akan kita evaluasi. Oh, ternyata anak-anak yang hadir itu sedikit. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah dapat modul ajar ya. Jadi kemarin sudah dapat modul ajar yang dari kecantikan, mungkin sudah dapat ya. Tapi ini kalau lebih bagusnya Bapak Ibu ini ya nanti akan, maaf salah saya. Bapak Ibu lebih bagusnya lagi akan membuat sendiri. Ini kan hanya ada contoh. Jadi maaf ya salah. Ada salah saya. Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu bisa ini. Kalau ini modul ajar yang dari SEPA yang sudah di-download ini ya. Ini yang ini adalah contoh. Contoh modul ajar. Bapak Ibu tidak perlu seperti contoh ini. Ini adalah contoh yang sudah dibuat oleh kemarin ya, ini ya. Modul ajarnya sudah dibuat, ini ada ininya. Nanti saya jelaskan modul ajar yang sudah dibuat. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah ada contoh modul ajarnya seperti ini ya. Anak-anak ada contohnya, tapi yang paling bagus adalah ketika Bapak Ibu nanti ini. Ketika Bapak Ibu nanti yang paling bagus adalah membuat sendiri modul ajar itu ya. Jadi ketika Bapak Ibu membuat sendiri modul ajarnya, berarti Bapak Ibu akan lebih bagus. Nah, saya beri contoh seperti ini. Jadi modul ajar itu nanti komponennya kan Bapak Ibu sudah ada perso ya, sudah tahu komponennya. Ada informasi umum, ada komponen inti, ada lampiran. Nah, tetapi yang paling Bapak Ibu kuasai nanti, saya share dulu ya ini ya sebentar. Yang paling bermanfaat adalah di pembelajarannya. Sebentar. Ini, saya beri contoh untuk yang model pembelajarannya besok.
nanti bisa ditanya, model pembelajarannya tidak sama dengan yang kemarin, dengan ngajar kurikulumnya berubah, harusnya bersama. Nah, sekarang contohnya seperti ini, Bapak Ibu harus buat ini dulu. Setelah ATP jadi, Bapak Ibu buat ATP jadi, Bapak Ibu harus buat seperti ini dulu. Skenario dulu, sebelum nanti ada di modul ajar ya. Ini, seperti ini dulu. Ini skenario-nya dulu, ini. Seperti kelihatan enggak Bapak Ibu? Kecil enggak? Kelihatan enggak ini? Kelihatan Bu. Ya. Kelihatan kecil tapi Bu. Kelihatan ya, ini ya. Kelihatan, sudah kelihatan belum? Sudah ya, ini. Nah, misalnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu, ini sebelum Bapak Ibu akan mengajar dan dimasukkan ke dalam apa Bu? Ke dalam modul ajar Bapak Ibu buat seperti ini dulu, kayak catatan dulu. Jadi kalau saya ini ya elemennya adalah proses industri perhotelan. Kemudian capaian pembelajarannya adalah pada fase E, peserta didik mampu menekan informasi ini. Nah, ini. Pertama sinkronus. Nah, Bapak Ibu sinkronus. Ini contohnya di saya. Saya persiapan Google Meet-nya dan pembuatan player. Kayak tadi yang Canva tadi loh Pak Ardi ya. Jadi nanti guru itu membuat Canva. Besok pembelajaran pembelajaran dengan materi ini, materi proses industri perhotelan. Nah, setelah itu pembukaannya. Jadi Google Meet seperti ini. Ini fasilitator membuka kegiatan dan menyampaikan pada ketua kelas dan regu piket untuk kegiatan pada pagi hari ini. Nah, nanti ada, karena kan kemarin ada wali kelas menyapa, sudah dibentuk ketua kelas dan regu piket hari itu siapa. Nah, setelah itu ketua kelas memimpin yel-yel kelas. Nah, karena kan wali kelas menyapa itu kan mereka sudah memimpin yel-yel kelas. Nah, mereka menyiapkan yel-yel kelasnya apa. Dilanjutkan dengan petugas piketnya melaporkan lewat Google Meet ini siapa yang belum hadir. Nah, nanti akan ditulis oleh petugas piketnya dan petugas piket akan menyampaikan kepada sekretaris setiap hari. Jadi Bapak Ibu guru absennya bisa lewat link, bisa juga dilaporkan dari petugas piket itu. Nah, kemudian fasilitator membuka kelas dan mengucapkan salam. Fasilitator ini saya anggap sebagai gurunya. Nah, setelah itu selesai perkenalan kelas. Nah, kemudian setelah itu fasilitator membuka perkenalan dengan urutan sebagai berikut. Karena saya yakin ini adalah pembelajaran yang pertama. Memperkenalkan nama dan hobi serta nama suaminya. Jadi saya memperkenalkan nanti gurunya. Hobi saya membaca, nama suami saya ini, moto hidup saya adalah wonder, semangat dan kuat ya. Kemudian setiap siswa ini akan memperkenalkan dia selama 1 menit. Menyebutkan nama dan alamat serta hobinya 1 menit saja dan nama panggilan serta motonya. Kemudian petugas piket mencatat notulen nama siswa tadi. Jadi ada petugasnya yang nyatet nama siswanya sama moto hidupnya. Biar nanti kita akan pajang ya. Kemudian fasilitator mengucapkan terima kasih atas perkenalannya dan para siswa semoga selalu semangat dalam menggapai cita-cita. Nah, ini apa yang akan Bapak Ibu bicarakan besok bisa ditulis di sini dulu. Kemudian fasilitator selanjutnya memberikan kesempatan pada siswa untuk menceritakan kejadian yang lucu selama ini. Nah, jadi sebelum pembelajaran dimulai, Bapak Ibu menceritakan kejadian yang lucu. Misalnya seperti ini. Kejadian lucu yang pernah saya alami, Ibu. Apa nak kejadian lucunya? Seperti ini. Kemarin saya itu ada di hotel, Bu, mengajak nenek saya. Lah nenek saya itu kan masuk di lift. Tapi tiba-tiba karena kan tidak tahu tiba-tiba sandalnya dilepas Bu di lift itu. Nah setelah kemudian mereka naik lift. Nah setelah keluar nenek saya, loh sandal saya kok nggak ada. Tadi saya masuk kan nggak ada sandal. Tadi saya masuk itu saya itu lepas sandalnya kok ini nggak ada ya lah. Itu mungkin kejadian yang lucu yang Bapak Ibu anak-anak bisa menyebut itu. Nah supaya nanti di kelas itu bisa hidup seperti itu. Nah setelah itu kita lanjut ke selanjutnya, yaitu ini, fasilitator menyampaikan semangat bahwa kalian akan masuk di dunia perhotelan. Semua jurusan yang menjanjikan masa depan kita, ya ini dunia pariwisata akan selalu berkembang. Apakah kalian sudah pernah masuk ke hotel? Nanti ditanya. Sudah Bu, belum, dan lain sebagainya. Kemudian fasilitator memberikan kesempatan pada peserta didik untuk memberikan gambaran fasilitas hotel yang ada. Nah, kemudian misalnya gini, kalian yang sudah ke hotel, apa saja fasilitasnya, jangan pernah nyalahkan mereka.
Oh Bu, itu ada loh Bu, kayak ini Bu, kolam renangnya, ada ininya Ibu, ada ininya. Nah setelah itu mereka akan menjawab satu persatu. Nah nanti akan saya ajari, kalau ini dilewatkan WA bagaimana Bu, nanti bisa. Setelah itu fasilitator memberikan video, bisa YouTube, Bapak Ibu akan mencari, kalau di saya ada Hotel Alana, nah Ibu ada hotel apa, boleh. Nah di situ ada video seperti itu. Nah setelah itu dari video di atas, maka fasilitator memberikan kesempatan pada diri apa saja yang dapat dilihat di situ, ada fasilitasnya apa. Nah setelah itu kegiatan icebreaker. Nah setelah itu ada kegiatan icebreaker lagi. Nah ada icebreaker, ya sekarang icebreaker apa? Misalnya senam mulut, atau Ibu menyetelkan senam pinguin, biar mereka senam pinguin. Kemudian ditutup, setelah ditutup, kegiatan selanjutnya fasilitator memberikan arahan pada peserta didik untuk membentuk kelompok yang beranggotakan 6 siswa dalam kelompok masing-masing. Nah, jadi nanti akan membentuk 6 siswa dan nanti mereka akan menggambar poster. Nanti tugasnya ada di ini, di lewat LMS. Jadi kalau di tempat saya lewat Google Classroom-nya atau lewat e-learning-nya. Nah, akan mengisi nanti di situ akan diisi apa tadi yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru, fasilitas itu apa saja. Mereka nanti akan menulis. Nah, nanti akan ketemu lagi kita pada pertemuan kedua. Ini pertemuan pertama, dan nanti mereka mengerjakan asinkronus ini. Asinkronusnya ada di Google Classroom Bapak Ibu. Apa saja yang kalian ingin tentang fasilitas-fasilitas hotel. Dan tugas upload gambar hotel masa depan dan fasilitas-fasilitasnya. Nah, itu. Nah, kalau lewat WA bagaimana Bu Wening? Karena saya kalau pakai Meet itu nggak bisa, kalau lewat WA chat bisa banget. Jadi nanti grupnya, Ibu punya grup kelas, misalnya kelas perhotelan. Kebetulan saya yakin perhotelannya cuma ada 1 ya, nah kita buat ini. Nah setelah itu, Bapak Ibu grupnya itu dikunci Bu, dikunci jadi nggak ada yang komentar dulu. Dan nanti ketua kelas bisa menyiapkan lewat voice-nya. Ayo anak-anak kita yang ada di voice itu yang bisa nyebut hanya ketua kelas yang regu piket dulu. Ayo anak teman-teman semuanya sebelum acara itu lewat voice. Sebelum acara dimulai, baiklah kita akan berdoa dulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Kemudian ketua kelasnya langsung sekarang kita buat jel-jel kelas itu lewat voice, ya. Kelasnya ini. Nah, nanti semua menirukan bisa, tapi kalau menirukan mungkin hanya menirukannya tidak lewat voice, tapi ketuanya langsung via voice. Nah, kemudian fasilitator akan membuka grup tadi. Nah, fasilitator lewat voice misalnya menulis, memperkenalkan. Dan nanti semua teman-teman akan menulis di chat satu persatu menuliskan nama-nama yang ada di grup WA itu, lewat WA grup itu. Nah, kemudian nanti semua materi, ketika nanti akan memberikan materi, grupnya itu dikunci dulu. Jadi nanti akan ada cerita lucu, berarti mereka menceritakan lewat voice-nya juga boleh. Itu kalau lewat WA. Jadi, saya berharap Bapak Ibu sebelum ke modul ajar, ya, sebelum ke modul ajar, Bapak Ibu harus buat itu dulu. Skenario dulu. Karena kita adalah seorang sutradara. Kalau dulu kita kan nggak buat seperti itu, toh. Artinya, RPP yang Bapak Ibu kan sudah ditentukan harus kayak gini, nggak usah. Bapak Ibu buat skenario dulu. Nah, setelah nanti skenario itu terjadi, Bapak Ibu baru menyusunnya di modul ajar. Yang penting Bapak Ibu jadi ini dulu. Ini yang tadi dibuat oleh Bu Wening ini 1 kali pertemuan. Ya. Kemarin di SEM ketiga, ya Bu Warda. Ya. Kan Boring. Istrinya ya. Ada pertanyaan ini Bapak Ibu? Bapak nanti kan bilang Pak Bu meninggal. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ada pertanyaan enggak? Oh iya, ini Pak Ardi lagi. Mari Pak Ardi. Terima kasih Bu, saya kembali bertanya Bu terkait untuk kejuruan ini Bu, untuk produktif. Ini kan di kelas 10 ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya, di mana di kelas 10 itu kan kami lihat hanya ada 1 mapel yaitu dasar-dasar kejuruan. Ya. Dan itulah yang dibagi berdasarkan CP-CP-nya Bu. Kemudian kami tanyakan apakah untuk di dalam 1 mapel tersebut bisa diampu oleh beberapa guru
produktif. Kemudian bagaimana cara pembagiannya kalau memang bisa? Apakah juga berpengaruh nanti pada saat seperti pernah Ibu katakan, kayaknya seingat saya pernah katakan kayaknya tidak berpengaruh dengan dapodik dan sebagainya, Bu. Jadi mungkin saya perjelas, Bu, karena ini ya pertanyaan dari teman-teman, karena takutnya kalau di satu mapel itu hanya diampu oleh satu guru, kemungkinan waktu kita hanya habis untuk membuat modul ajar, Bu. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ardi. Jadi seperti ini. Ini pengalaman di sekolah saya ya. Jadi saya untuk yang di dapodik saya amankan dulu Pak Ardi. Jadi saya amankan dulu semua Bapak Ibu guru yang ada di dapodik. Jadi yang guru-guru produktif itu saya amankan dulu. Karena kan dasar-dasar kuliner itu ada 6 JP ya. Dan kebetulan saya yakin berarti kan di sini hanya ada satu kelas. Gitu, ada satu kelas saja ya, per level kan saya satu kelas. Berarti itu hanya cukup diajar oleh satu guru Pak Ardi. Ya kan satu JP saja itu 6 jam saja. Berarti kan mata pelajaran itu hanya diajar oleh satu guru. Nah kemudian guru itu akan mengajar misalnya satu kelas. Berarti dia hanya seminggu akan mendapat 6 jam. Otomatis guru itu kan kekurangan jam. Makanya dia akan mengajar di kelas 11 misalnya. Kalau kecantikan tadi kan dia hanya ada 2 guru, sementara dia punya 3 kelas. Berarti kan jamnya memang mereka cukup ya Pak Ardi ya. Nah tapi kalau yang mereka yang tidak cukup, misalnya ada yang boga itu gurunya ada berapa misalnya ya. Karena tempat saya kan paralelnya ada 4 kalau sama saya. Jadi kalau tempat saya itu malah Bapak Ibu itu kelebihan jam ya. Jadi nah bagaimana mengaturnya? Yang saya tekankan tadi, profil pelajar Pancasila itu ada 8 jam Pak Ardi. Jadi 8 tambah 6, mereka itu baru dapat 14. Seperti itu. Tetapi kalau dibuat blok ya, misalnya elemen A. Elemen A itu nanti perhitungannya tetap 6 jam Pak, karena dia satu kelas ya, di dapodik loh ini maksud saya. Tapi kalau di realitanya apakah harus sama Bu Wening dapodik dengan realitanya? Boleh. Yang penting dapodiknya aman dulu, sertifikasi mereka cair dulu. Tapi pembelajaran prosesnya ini karena kita PJJ, yang mengajar misalnya hari pertama yang akan mengajar Bu Mega dulu. Bu Mega akan menjelaskan tadi tentang industri, tentang beauty can misalnya. Hari kedua, karena kita sistemnya blok, hari kedua mereka akan diajar oleh Bu Mega. Misalnya seperti itu. Boleh Pak Ardi, tetapi hitungannya itu tetap 6 jam diajar oleh guru itu. Kalau di tempat saya seperti ini pengalamannya. Jadi yang dasar-dasar kuliner ini selama 5 hari berturut-turut akan diajar oleh Bu Priska terus. Dasar-dasar spa dan kecantikan akan diajar oleh Bu Priska terus selama 5 hari berturut-turut. Tapi mengajar mereka hanya sebulan sekali kan Pak Ardi? Ya, tapi mereka mengajarnya 5 kali. Ya, enggak apa-apa. Misalnya hanya mau 4 kali saja, karena 6 kali 4 kan 24 jam. Boleh. Seminggu berarti kan perhitungannya kan tidak seperti itu. Makanya saya berharap kepada tim kurikulum dapodiknya diselesaikan dulu, selesai semuanya, dapat jam semua. Tapi proses di lapangannya tidak harus sama dengan di dapodik karena kita akan sistemnya blok. Seperti itu Pak Ardi. Jadi kita akan punya 2 jadwal. Jadwal yang ada di upload di dapodik untuk menggugurkan ini ya, untuk misalnya Bu Priska jamnya kurang, bisa nggak Bu Priska mengajar profil pelajar Pancasila pada jurusan boga? Bisa. Bisa nggak Pak Ardi mengajar profil pelajar Pancasila pada jurusan busana? Bisa. Ya, karena itu untuk di dapodiknya. Nah, nanti di ininya akan kita atur oleh Bu Sutia yang atur kurikulum. Tidak harus sama. Tempat saya nggak sama, Bu. Nggak akan sama dapodik dengan ini, karena kalau saya nanti disamakan dengan dapodik berarti jadwal kita akan seminggu anak-anak itu akan ketemu pelajaran jenengan 3 kali, misalnya ketemu ini mana bisa mereka, kan ini PJJ mana bisa ya, setiap jam ketemu. Makanya saya buat ini tinggal sekolahan ya, tinggal kebijakan dari kepala sekolah. Makanya saya buat di minggu pertama itu kelompok normatif adaptif, itu pun hanya ada 2 jadwal. 8 sampai 10 bahasa Inggris, nanti 10.30 sampai 12.30 akan ketemu dengan PJOK misalnya, seperti itu.
Jadi secara realita kalau dihubungkan dengan dapodik itu tidak akan sama, nanti kita nggak akan tercapai pembelajaran kita. Nah makanya dapodik itu dipenuhi dulu seperti itu Pak Abdi. Jadi dan nanti tinggal pembagiannya, misalnya Bu Mega sama Bu Priska. Oke Bu Mega, jenengan selesaikan elemen A. Nanti besok yang elemen B karena modulnya yang buat saya, berarti saya akan menyelesaikan modul B. Nah ini istimewanya di sekolah saya. Jadi sebelum mereka pembelajaran, mereka akan paparan dulu kepada komite pembelajaran. Jadi nanti skenario saya ini. Sambil kita membuat modul ajarnya. Jadi jangan, ya modul ajar itu bukan materi loh ya. Materi itu nanti ada di lampiran modul ajar. Ya, jadi yang ditekankan di modul ajar itu adalah langkah-langkah pembelajaran tadi, yang seperti saya tulis tadi. Nah nanti kalau misalnya dihubungkan dari mulai diri boleh, nanti saya ajari yang mulai dari diri. Itu kayak apa? Tapi yang penting Bapak Ibu sudah buat skenario tadi sebelum mengajar. Nah itu, jadi dilihat keadaan peserta didik kita. Kita mau pakai Google Classroom, bisa enggak? Atau kita mau belajarnya pakai Google Meet kayak gini, bisa enggak? Itu tergantung dari keadaan Bapak Ibu yang ada di sekolah. Nah, misalnya saya mau pakainya Google Meet, saya coba Bu, sepenting nanti anak-anak akan datang apa tidak, saya pakai Google Meet dulu, boleh. Saya mau pakai WA seperti yang dijelaskan Bu Wening tadi, boleh. Nah, tapi semuanya sepakat aja Bu Setia, semua akan sepakat pakai Google Classroom. Untuk tugas-tugasnya, untuk membaca modulnya, Bapak Ibu bisa menggunakan Google Classroom. Nah, nanti akan ada mulai dari pertanyaan, mulai diri. Nah, nanti kita akan sudah sampai pada yang namanya modulnya, apa materinya. Materi yang ada di Google Classroom-nya. Yang itu harus dikerjakan siswa secara offline, bukan sinkronus tapi asinkronus. Nah, kebetulan kalau di tempat saya sudah pakai e-learning Bu, yang kayak kemarin pelatihan itu. Jadi sudah anak-anak tinggal mengisi saja. Nah, itu dari saya. Ada pertanyaan dulu, monggo. Ini intinya kita mau kerja keras, Pak. Kalau kita nggak mau kerja keras, ya nggak jadi kurikulum ini. Dan mindset kita, Bapak Ibu Guru harus berubah. Nah, makanya nanti ada slogan dari saya ya. Nanti kita punya yel-yel, berubah, berbagi, berkolaborasi. Nanti kita punya yel-yel itu nanti sebentar ini. Sebelum Bapak Ibu sudah jelas, yang sudah ada pertanyaan dulu. Ya. Ada pertanyaan dulu? Kira-kira kita mau pakai apa? Ini ada yang bertanya, Ibu Friska. Monggo Bu Friska. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya. Untuk alur pembelajaran tadi, saya gimana Bu ya? Saya meminta, maksudnya tolong Ibu sharekan buat kami. Jadi kami itu tinggal melihat gitu, nah maksudnya siap. apa namanya ya, mengkolaborasinya gitu Bu. Jadi biar tidak terlalu ngambang gitu Bu ya. Iya, siap. Iya Bu, itu aja. Ya, siap. Oke. Siap ya, siap. Akan saya share nanti. Di grup komite ya, Bu Setia, biar nanti memberikan kepada teman-teman yang kemarin belum ikut diklat, nanti di-share di grup. Saya punya grupnya, grup komite pembelajaran. Nah, nanti di-share. Jadi Bapak Ibu tugasnya adalah dari CP membuat ATP, setelah itu membuat skenario dulu. Nah, nanti baru Bapak Ibu ngisi di modul ajar. Ya, di modul ajarnya. Kan modul ajar sudah ada komponennya ya, kalau tidak salah beberapa komponen yang ada di modul ajar kan sudah ada semua kalau tidak salah. Coba saya lihat dulu, ada kan ini? Sekedar jadi kok belum ada ya? Ya, mungkin sebentar saya. Sinyalnya agak jelek ini di tempat saya sebentar. Aduh. Maaf ya, sinyalnya agak jelek ini sekedap. Sinyal saya mati Bu Setia sekedap.
Sekedap ini kok saya baru ini ya. Masya Allah. Ya, suara saya kedengaran nggak Bapak Ibu? Kedengaran, Bu. Kedengar Ibu. Semangat Bapak Ibu, kita coba bersama-sama nanti. Sinyalnya kuning kayaknya Bu itu. Keluar. Iya. Iya. Keluar ibunya, keluar. Semangat. Semangat, kita bersemangat banyak kali. Semangat. Nanti kalau misalnya ada contohnya kan Orang loh. Oh, Fris, semangat Fris. Yang tadi kok ada sponsor lewat tadi yang. Sponsor lewat tuh. Ayang, Ada lagi sponsornya kan? Itu apa tuyul? Nggak pakai baju tuyulku itu. Ini loh masuk rekaman Ayang, kok bisanya itu ada sponsor lewat. Ayang ngapain itu? Itu kerjaan orang tua, diam-diam. Oh iya, sudah aku diam. Ya nah, apa harus strukturnya? semangat ya Bu KCK, kita buat Bu KCK. Ya, aku tadi tuh dari shopping di Senaken. Lupa aku. Panik sudah disuruh jadi MC. Gimana? Aku udah tahu. Pertamanya Nanti kita tanya-tanya dengan yang junior-junior nih, pada pintar semua. Oke. Pak Sapri ini. Bu Setia, Yang ada itu junior bertanya kepada senior, Bu. Seniornya nggak tahu menau. Apa juga kali. Seniornya waktunya istirahat. Senior tanya ke junior. Oh iya, udah berubah. Cepat tangkap kalau kita lambat, Bu. Lelet banget kita ini sudah. Makanya saya iya aja, Bu. Bisa Iya. 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 Yang penting ada contoh. Iya, betul itu Bu. Jangan lupa di-share Bu ya. Ya, nanti saya minta, Bu. Nggak apa-apa ini direkam nanti kan di-cut juga sama Pak Ardi, sama Pak Andi. Iya. Tapi Ini di-cut sama Andi itu Bu. Iya, nanti ada yang muncul di belakang tadi tolong di-cut dulu. Nanti di zoom aja yang itu pas itunya. Betul guys, betul sekali. Palat tuh sama orang tua. Kalau Pak Andi, kalau perlu di slow motion kan ya, jadi jelas sekali kan. Oh, nakal ya. Nanti ini kalau dibuat ada Pak ditaruh di Yusuf TikTok. seru ini, Di Bu. TikTok. Kalau ada Pak Yusuf kita ini. Bu Asi. Kalau ada Pak Yusuf, videonya mati semua ini Bu, paling nanti nih. Ini nanti setor ke Pak Yusuf loh. Kita gosipin Pak Yusuf, marah nanti dia nanti. Pak Khairul di mana Pak Khairul? Di rumah dong. Di biasa Mas. Di mana biasanya? Nggak tahu aku nih. Masa nggak tahu di background saya ini? SMK 4 itu. Belum diganti ya? Oh, belum ganti. Kirain saya pulang sudah mau diganti itu. Gordennya. Wow, itu dia. Si dianya. Si
ayang-ayang. Nyalakan dong yang videonya yang Nah, nanti banyak lagi yang belakang nanti lewat lagi nanti. bahaya kalau videonya dimatikan itu. Setia Bisa jadi. angkat tangan. Colek Bu Asih dulu. Oh nggih, monggo pripun? Gimana Bu? Bu Asih, bagaimana saya ya? Saya kan Jaringan dituntut Bu Wening untuk putus. mengajar di kelas 10 Boga nih, tapi berbarengan dengan saya PPG. Dan ibaratnya nanti mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalnya memang saya sampai dengan bulan Desember, Ibu Asih, saya besok itu tanggal 25-26 kami lapor ke LPTK, tanggal 27 kami sudah mulai, Ibu. Pembelajarannya Ya, pembelajarannya tanggal 27. Iya, Ibu. Ada pembelajaran tatap muka pagi ya? Iya. Oh, ya. Dan ibaratnya untuk susunan pelaksanaan acaranya itu kemarin sudah saya share sekaligus dengan surat izin kepala sekolah kemarin, Ibu. Jadi diatur aja Bu gimana? Mungkin Bu Harir atau Bu Werda, mungkin kalau memang Ibu enggak bisa kan siapa tahu bisa menggantikan. Iya. Paling nanti ke depannya saya akan kembali belajar dengan Ibu Haryati dan Ibu Werda. Jadi mohon saya dibimbing ya ibu-ibu semua. Bu, ya Bu, kan bisa aja misalkan Bu Haryati atau Bu Werda yang menggantikan kalau memang saat ada tim komite, ada tidak bisa atau berbagi bagaimana. Nggak masalah Bu. Ya, Yang siap. penting lancar dua-duanya. Amin. Terima kasih Ibu. Amin. Sama-sama. Bapak Ibu, ada pesan dari Bu Wening. Tunggu 10 menit katanya. Oke, kita gosip dulu. Kita diskusi aja di sini kata beliau. Rekaman terus berjalan. Oke. Diskusi apa ya Bu? Tidak apa-apa Bapak. Nanti kan bisa di-cut. Nah, kan? Siap. Apa bilang Ibu Ketua? Nah, tadi jangan di-cut itu. Slow motion. Bagaimana Bapak Ibu, semangat ya? Semangat pokoknya. Semangat ya Bu Setia, kami ini semangat. Pokoknya ya nanti kita mintakan contoh dari Ibu Wening. Padahal Pak Yusuf ini Bapak Ibu, saya itu enggak mengerti apa-apa, saya iya aja. Jadi kalau segala sesuatu berhubungan dengan jadwal apa segala, saya koordinasi dengan Bapak Yusuf. Saya hanya apa ya? Jalannya saja. Bapak Ibu absennya jangan lupa diisi ya, baru 19 orang yang ngisi. Oh, absen ada absen lah. Ada absen, pakai absen kah? Boleh nitip kamu absennya Bu? Boleh. Nitip boleh. Bayar Pak, bayar. Tapi tadi dapat bisa dimengerti ya dari penjelasan Bu Wening ya. Insyaallah Iya, Bapak Ibu. Ya, Ibu kita buat skenario itu ternyata mudah ya, mudah dalam artian yang sering kita lakukan. Ya Pak Andi. Pak Andi aja nih yang nongol Pak Hairul. Pak Romi, Pak siapa lagi? Pak Heri mancing katanya. Apa nanti ikannya dibagi-bagi. Ya. Aku Kayak WA. jadi guru penjas dulu ya. Aku jadi guru penjas. Setoran Abdan. Iya. Di video kok dong. Apa sudah lah. Gerakan lutut lagi, Pak. Jangan lupa mic-nya Mi, kalau sudah dimatikan. Umi nyalain videonya Mi, kita lihat Umi jadi guru olahraga. Sentuh lutut Umi. Cie, Pak Romi, mana Pak Romi? Belum lagi jawab ulangan. Belum lagi mengaji nanti. Bubar sudah jadi guru SMK. Banyak temannya, Mi. Banyak. Kami tidak diungkapkan aja Mi. Sebenarnya sama kita itu Mi. Sama nasibnya. Sama. Cuma tidak diungkapkan aja. Kita pendam di hati. Kalau ini tadi ngeheng Pak, karena laptopnya dari pagi nggak istirahat itu ternyata harus istirahat dulu. Minta ganti laptop ini
Ya, nggak apa-apa. Monggo, kalau ada pertanyaan dulu silahkan. Jadi itu sementara tugasnya itu dulu. Saya berharap jenengan bisa menyelesaikan tugas ATP dan TP dulu setiap mapel. Nanti Bu Setia akan menjanjikan kepada saya minggu depan itu yang akan pembelajaran siapa dulu. Misalnya apa mau apa dulu, silahkan. Iya. Ya. Baik Ibu, kalau untuk pembelajaran saya koordinasi dengan Bapak Yusuf ya Ibu. Iya, siap ya Bu Setia ya. Tapi nanti kita grup di grup itulah. Nanti sebelum pembelajaran Bapak Ibu akan ketemu dengan saya lagi. Kita akan skenario. Ya, skenario ya Bu Setia ya. Akan skenarionya yang akan maju siapa dulu. Jadi nanti kita akan, jenengan enggak usah takut sama saya, enggak usah takut. Saya malu Bu, saya nggak bisa, nggak boleh. Semua harus bisa. Akan saya ini, kita sharing bareng-bareng. Jadi kalau memang tidak bisa ya kita sharing bareng. Saya nggak bisa Bu Neneng buatkan ya, boleh, nggak apa-apa. Nanti saya ajarin dulu ya. Yang penting pembelajaran ini harus berlangsung. Ya, nanti harus berlangsung dulu. Jadi nanti Bu Setia bisa memberikan nomor saya kepada teman-teman ya. Kalau misalnya nanti atau kita buat grup boleh, atau teman-teman bisa japri kepada saya. Nah, besok itu kita mau apa yang produktif dulu, apa yang normatif adaptif dulu. Kalau yang produktif dulu berarti ada 5 program keahlian nanti ya. Nanti akan kita jabarkan satu persatu, nanti guru-guru itu akan ketemu dengan saya. Seperti itu dulu ya Bu Setia, karena di awal ini saya yakin teman-teman ini bingung mau kemana saya, mau gimana pembelajaran saya, karena kan ya nanti biar dari tim manajemennya Bu Setia dan Pak Yusuf yang akan menggagas kosnya juga, karena kita juga belum kosnya. Yang penting pembelajaran ini jalan dulu, nanti kosnya kita buat nanti, karena kita sudah kasihan sama anak-anak yang kelas 10. Kalau jenengan beri pembelajaran dengan kurikulum lama kan mereka kasihan juga, ya enggak? Nah, saya berharap kita akan maju dulu. Nanti modul ajarnya bagaimana Bu yang seadanya dulu, nggak apa-apa. Karena kan nanti kita ada revisi lagi. Jadi di komponen modul ajar itu kalau tidak lengkap, boleh nggak Bu Weneng? Boleh. Nah, nanti akan kita lihat modul ajar jenengan kayak apa. Nah, nanti salah tidak apa-apa. Karena di sini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Semua benar, ya. Tidak ada yang salah. Ya, karena setiap guru akan punya passion sendiri-sendiri cara mengajar itu. Nah, itu tadi passionnya Bu Wening kalau mengajar seperti itu. Nah, monggo kalau Pak Ardi passionnya kayak apa, boleh. Ya, terserah. Tapi yang penting, ya. Monggo Bu Kartika mau tanya. Sudah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, monggo. Bu Kartika ada pertanyaan atau siapa yang mau tanya, monggo Bu Setia bisa dipimpin yang mau bertanya silakan. Ya. Mungkin saya dulu Ibu ya. Ya, siap. Ini Ibu untuk pembuatan CP. Jadi kita kesepakatannya CP pertama atau tergantung dari guru-gurunya Ibu untuk pembelajaran pertama ini. Mau CP yang pertama dulu juga enggak apa-apa. Tapi kalau bisa untuk ATP itu memang sudah dipetakan sekarang Bu Setia. Ya, jadi gini ya, misalnya Bapak Ibu mau mengajarnya, kok saya tidak harus urut, habis elemen A, bisa ke elemen C dulu, boleh, ya, tidak harus urut, tapi tidak boleh keluar dari elemen itu, materinya tidak boleh keluar dari elemen itu ya Bu Setia ya. Oke, jadi tugas teman-teman seperti ini, kalau membuat ATP-nya, membuat ATP dan CP-nya kan harus dibuat sekarang dulu Bu Setia, tapi kalau modul ajarnya, bisa dibuat skenarionya, bisa dibuat modul yang elemen A dulu boleh Bu Setia. Tapi kalau CP-nya itu kan harus kita petakan sekarang juga, ya enggak? Iya, Bu. Ya. Itu kan yang paling penting kan di sini dulu Bu, memetakan ini dulu tadi loh. Nanti akan saya share di grupnya. Yang penting ini dulu, maaf. Yang penting adalah, tadi udah tak tutup semua ya anunya. Yang penting tadi loh Bu, dari ATP menjadi ini tadi yang penting itu dulu Bu Setia. Setelah itu nanti kita buat skenarionya untuk elemen A dulu. Yang nanti akan kita paparkan pada saat memulai pembelajaran adalah yang elemen A dulu. Kayak seperti itu. Baik, ya. Iya. Iya. Mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan, silahkan Bapak Ibu. Silahkan, ada pertanyaan dulu.
Tidak ada ya, sudah jelas semua ya, atau tambah bingung? Kira-kira kita gini aja, kira-kira kita lewat grup, mau pembelajarnya lewat sinkronus, asinkronus pakai Google Meet, kira-kira kuat nggak anak-anak? Menurut Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau Jaringannya Bu yang susah Bu. Oh, jarang susah ya. Kalau lewat WA Pak? Kalau lewat WA insya Allah semua anak-anak. Tapi tugasnya bisa. kalau lewat Google Classroom bisa nggak? Bisa Bu. Oke ya, berarti nanti kita pembelajarannya kita akan sepakat lewat grup WA saja, atau mungkin ada yang mau mencoba lewat Google Meet juga boleh, monggo. Mari ya, jadi kita sepakat apa nanti tergantung Bapak Ibu guru saja. Saya mau nyoba Google Meet, Bu ini nggak apa-apa. Tapi Google Classroom-nya kalau bisa itu sama, sepakat semua kita pakai Google Classroom seperti itu. Gimana Pak Khairul? Seperti itu, sepakat seperti itu. Iya Bu, sepakat. Ya. Bisa nanti nanti coba. nanti pembelajarannya bisa yang mencoba lewat Google Meet juga boleh, bisa juga melewati WA. Jadi kalau WA itu dikunci kayak tadi loh Pak, jadi ada kuncinya. Jadi jenengan ketika akan menjelaskan, halo anak-anak, ceritakan pengalaman yang lucu, itu ditutup dulu grup kita. Nah setelah itu baru kita buka, ayo siapa yang mau. Nah misalnya jenengan lihat di situ, di info grup. Ya, misalnya siapa? Oh, misalnya muridnya jenengan harus hafal dengan muridnya seperti tadi. Nah, mungkin nanti bisa dipraktekkan kita lewat grup ya. Kita akan buat grup, misalnya kita akan praktekkan bagaimana pembelajaran dengan grup WA. Seperti itu, karena kalau kita susah jaringannya. Tapi kalau di Solo kan tadi itu masalah ini ya, laptop saya ternyata udah dari pagi kemarin udah ya. Monggo, seperti itu Bu. Ada pertanyaan dulu Bu Setia, mungkin tadi yang disampaikan lagi atau teman-teman yang lainnya? Kepada teman-teman, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Bapak Ibu? Tidak ada. Jadi Tidak ada, kalau ya. tidak ada, kesimpulannya seperti ini dulu Bu Setia. Nanti Bu Setia kepada Pak Yusuf, kira-kira jadwal minggu depan itu siapa? Mau apa di blog dulu atau bagaimana? Monggo nanti bisa konsultasi pada Pak Yusuf. Setelah itu kepada ACP dan nanti Bapak Ibu membuat skenario untuk yang elemen A. Nah itu tugasnya itu dulu. Seperti ini dulu. Nah, nanti akan kita ketemukan nanti Bu Setia akan kita ketemukan mulai berarti minggu depan itu kita akan mulai tanggal berapa, monggo. Karena kan September itu tanggal 30, 31 itu di hari Senin ya, masih Agustus. Nah, monggo nanti apa pembelajarannya dimulai dulu tanggal 1 kita start. Tapi tanggal 30 itu harus paparan kepada pendamping dulu. Komite pembelajaran harus paparan dulu apa rencana yang akan dilaksanakan oleh Bu Setia di bulan September. Harus dipaparkan kepada saya. Nanti konsepnya saya beri Bu Setia ya, konsep paparannya, kegiatannya apa dan lain sebagainya. Itu Bu Setia dan teman-teman monggo kalau tidak ada itu tugasnya ya. Lakukan tugas ini dengan senang hati ya, yang penting senang dulu. Ya, senang dulu ya. Oke, Putri Arianti ada yang mau ditanyakan? Boten? Tidak. Mungkin ini aja sih Bu yang saya bingung terkait elemen-elemen di dalam CP untuk bahasa Indonesia kan ada 5 ya, kalau nggak 5, 4 macam itu. Tadi dikatakan kita mulai dari satu elemen seperti itu Bu ya. Nah, kalau yang saya tangkap tapi mungkin salah, minta tolong nanti dijelaskan untuk Indonesia itu dalam satu materi itu akan lebih baik katanya kalau kita memasukkan lebih dari minimal 3 elemen gitu Bu. Jadi kan ada menulis, menyimak, membaca. Hari itu yang saya tangkap seperti itu Bu, hasil dari Gini. Iya Bu. Kalau yang saya tangkap seperti ini. Jadi misalnya kan ada itu materinya, ada materi narasi ya Bu ya. Betul ya? Ada ya, narasi ya. Kemudian ada observasi, ya enggak?
Observasi ya. Jadi Ada Bu. nanti jenengan menentukan dulu. Jadi di observasi yang pertemuan pertama kita akan ada menulis ya, menulis. Nah, nanti Putri akan mengajar di perhotelan misalnya. Nah, sekarang Putri caranya gini. Putri akan menjelaskan dulu cara menulis teks observasi itu kayak apa. Jenengan tulis dulu. Misalnya ada pendahuluan, ada ini ya. Setelah itu menjelaskan kepada siswa. Nah, kemudian tugasnya apa? Tugasnya adalah siswa akan diberi tugas proyek untuk membuat teks observasi tentang hotel. Yang itu yang hotel. Jadi nanti kan di situ Ibu tadi sudah menjelaskan, toh itu menulis dulu Bu, pertemuan pertama nggak apa-apa. Nah, sambil ada tiga-tiganya boleh ya. Jadi tapi materi Bapak Ibu bisa menulis dulu. Nah, setelah menulis, nah mungkin nanti menulisnya adalah di bulan pertama menulis dulu. Jadi mereka kita ajari menulis dulu. Fasilitas-fasilitas yang ada di hotel, fasilitas-fasilitas yang ada di kecantikan, di salon kecantikan, fasilitas-fasilitas yang ada di yang ada di boga, apa saja. Mereka akan menjelaskan. Ya, setelah itu nanti pertemuan yang akan datangnya Ibu bisa dengan menulis dengan ini teks lisannya atau berbicaranya. Berbicaranya apa? Mereka akan paparan minggu selanjutnya, jadi di bulan selanjutnya, karena kan kita pertemuannya kan dua minggu sekali, toh Bu. Jadi di minggu berikutnya Ibu kan sudah membuat tadi, Ibu presentasikan, anak-anak suruh presentasi. Berarti itu adalah berbicara, seperti itu Bu. Nah seperti itu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu yang di jurusan normatif adaptif bisa nyambung di jurusan produktif. Karena di produktif itu kan proses industri perhotelan, berarti Bapak Ibu harus melihat CP-nya mereka. Jadi elemennya biar nyambung seperti itu. Nah misalnya Ibu juga bisa seperti ini ya, membuat rencana 10 tahun yang akan datang, dipaparkan mereka. Nah seperti itu seperti itu. Jadi kalau bisa Ibu Trianti membuat seperti itu. Jadi modulnya kan, jadi pertama elemen A menulis dulu, nggak apa-apa. Ya nanti menulis dulu, tapi menulisnya adalah teks observasi. Nah nanti minggu keduanya adalah berbicara, teksnya observasi. Nah itu kan ada teks observasi, kemudian teks prosedur ada nggak Bu Trianti? Saya lupa, saya narasi kayak gitu nggak? Ada Bu. Hanya saja kalau teks prosedur di kelas 11 Bu. Ya di kelas 11. Jadi nanti yang kelas 10 apa saja kayaknya ada narasi. Iya Bu, observasi. Iya. Jadi gini, tidak harus capaian itu, jadi nanti Ibu yang akan menganalisis, nanti akan kita lihat ya. Makanya sebelum pembelajaran, nanti kita paparan dulu Bu untuk yang kelompok normatif. Bu Arianti mau apa dulu, seperti itu. Ya, nanti harusnya kita kalau di tempat saya, sebelum pembelajaran mereka harus paparan dulu kepada komite pembelajaran. Minggu itu mau yang akan dipelajari apa dulu. Jadi mereka akan tahu. Lah nanti setelah itu mereka komite pembelajaran akan masuk di kelasnya Bu Arianti, akan melihat. Nah nanti setelah itu dipotret. Nah besok kita evaluasi. Ternyata Bu Arianti mungkin pembelajarannya masih berpaku pada guru. Nah nanti akan kita evaluasi di akhir bulannya seperti itu. Jadi selama pendampingan ini kita akan memotret dulu hasil-hasilnya. Tidak apa-apa, jangan takut salah, jangan takut, jangan malu, nggak apa-apa. Justru kita akan ada evaluasi terus. Ya, semuanya guru-guru itu sudah punya sendiri, ada evaluasi terus seperti itu. Itu nanti tugas dari komite pembelajaran. Jadi pengawas, kepala sekolah, kemudian guru-guru yang kemarin itu adalah komite pembelajaran dulu, sama Putri juga termasuk komite itu. Jadi bahasa Inggris juga seperti itu. Bahasa Inggris berarti nanti komunikasinya berbicara, teks observasi, toh saya yakin kayak bahasa Inggris juga sama sih. Iya toh Bu. Saya kalau yang guru bahasa Inggris mana? Ada enggak? Ada Bu Tia, Bu. Oh, Bu Tia ya. Monggo Bu Tia. Iya. Berarti Bu ya, sebenarnya kurang lebih sama karena kan memang biasa sebelum kita menggunakan kurikulum baru ini tetap kita juga sesuai dengan tahap-tahapan itu Bu ya, biasanya kan membaca, kemudian nanti menulis. Nah, hanya saja bedanya sama yang ini lebih dipisah-pisahkan tahapannya Bu ya, biar betul-betul paham siswanya.
Jadi mungkin minggu ini menulis saja dulu kegiatan anak-anak tentang menulis. Iya, nggak apa-apa. Kita lihat keadaan siswa juga. Jadi siswa kita gaya belajarnya apa dia? Audiovisual kah atau apa? Lah, nanti akan kita lihat nanti, Bu. Yang penting kita siap-siap dulu untuk elemen A dulu. Misalnya Bu Tri Ariyanti menulis, Bu Tia juga menulis seperti itu. Lah, nanti untuk yang matematika kan mungkin yang pertama kali kalau tidak salah pangkat ya. Nah, itu pangkat nanti cara pembelajaran anak-anak supaya tidak kaget itu kayak apa. Jadi jenengan jangan menjelaskan bilangan ya nanti ya. Nanti akan kita jelaskan untuk yang kelompok matematika. Ya, coba dipelajari dulu. Jadi tugas Bapak Ibu sekarang dari CP dijabarkan menjadi ATP. Seperti itu. Dan kalau bisa dibuat 6 bulan saja dulu, Bu, boleh. Tidak harus setahun. Tapi kalau mau setahun juga nggak apa-apa. Kalau kita buat 6 bulan dulu juga boleh. Itu Bu Tia, monggo. Yang lainnya. Baik. Berat nggak Bapak Ibu kira-kira? Berat apa tidak? Senang ya? Senang apa enggak? Ayo jujur aja ini. Ibu. Ya, pokoknya nanti kalau nggak jelas bisa tanya ke saya, bisa japri saya, nggak apa-apa. Nanti akan saya ingin semua bergerak ya untuk supaya pembelajaran ini segera berlangsung. Kasihan anak-anak kita yang kelas 10, masuk diajar kurikulum lama terus, kasihan mereka. Iya. Iya, baik, Bu. Bapak Ibu yang lain. Jadi nanti pendampingan saya sampai Desember ya. Jadi setiap awal bulan kita paparan, setiap akhir bulan kita evaluasi. Itu Bu, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Bapak Ibu lain mungkin ada yang ditanyakan dulu? Unek-uneknya atau Bapak Ibu? Sudah paham ya? Sudah bisa dipahami ya? Insya Allah Bu, Bismillah. Belajar, semangat belajar ini Bu. Iya, kita coba sama-sama ya Bapak Ibu ya. Ada Bu Tia, Bu. Bagaimana? Oh iya, Bu Tia, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Wening. Yang ingin saya tanyakan Bu, untuk CP kami bahasa Inggris Bu, cuman ada satu. Kami membahas tentang jenis teks. Akan tetapi elemennya memang memuat ada 3 elemen. Nah, jadi yang kalau kami dapatkan kemarin di pelatihan Ibu, jenis teksnya itu kita bagi jadi 6 modul sesuai dengan materi. Nah, karena ibaratnya dalam hitungan 1 tahun kami harus merampungkan 6 modul, jadi hitungan yang kami itu di dalam 1 semester hanya ada 3 modul berdasarkan jenis teks tadi. Kemudian untuk yang elemennya kami sesuaikan, memilih sesuai dengan materi yang kami ambil di dalam modul. Apakah seperti itu Ibu? Coba ya nanti yang bahasa Inggris. Jadi itu nanti modul 1-nya tentang apa Bu? Coba. Modul 1-nya tentang narasi, modul 2-nya tentang prosedur, modul 3-nya tentang deskripsi, modul 4-nya eksposisi, yang kelimanya itu tentang report, dan yang terakhir itu recount. Iya, karena mungkin pemahamannya Bu Tia seperti ini ya. Jadi modul ajar itu kayak materi gitu loh Bu. Ya, pemahaman Bu teman-teman kan seperti itu toh. Gini Bu, karena kemarin pada saat pembimbing kami, mohon maaf Ibu ya, di dalam modul kami kemarin disuruh menyusun secara terperinci dari setiap 3 komponen yang ada di dalam modul ajar. Ya, jadi di dalam modul ajar itu 3 komponen itu harus ada. Ibaratnya itu, andaikan misalnya saya berhalangan untuk mengajar, jadi modul saya itu bisa digunakan teman sejawat saya gitu loh Bu. Jadi betul, mereka paham, ini hari ini pertemuannya apa yang harus dilakukan. Jadi melihat dari modul ajar itu mereka bisa menggantikan saya gitu loh Bu. Iya, betul sekali ya, memang gitu ya. Apakah pemahaman saya ini benar ataukah ada yang lain gitu nah Bu? Iya. Itu sebentar Bu. Jadi seperti ini. Betul Bu. Jadi misalnya narasi ya. Jadi narasi tadi misalnya teks narasi ya. Teks narasi ini contohnya atau teks prosedur. Jadi nanti misalnya pertemuan pertama Ibu membahas tentang berbicaranya. Pertemuan kedua Ibu membahas tentang menulisnya.
pertemuan ketiga Ibu membahas tentang apa Bu? Membaca dulu Bu, baru dia menulis. Membaca atau menulis dulu ya. Iya. Gitu Bu, boleh Bu, seperti itu juga boleh. Nggih, sama Bu. Jadi seperti takutnya saya kemarin karena memang saya yang ikut pelatihan takut salah menyampaikan ke teman-teman sejawat. Boleh. Karena CP-nya hanya satu, Ibu. Jadi CP-nya hanya satu, kan mereka dapat menulis, membaca dan makanya kalau modulnya itu Ibu buat misalnya ini teks prosedur, berarti nanti pertemuan pertama Ibu menulis dulu, pertemuan kedua misalnya membaca, ya toh? Paling tidak tahapan ATP yang dimulai dari C1 sampai dengan C6 tadi akan tertuang di dalam setiap pertemuan saya gitu loh Bu. Iya, betul, ya seperti itu, ya. Iya Bu, betul Bu, seperti itu nggih. Coba nanti dibuat aja modulnya, berarti per pertemuannya. Jadi nanti kalau misalnya kita pakai Bu Setia, kalau kita pakai blog, berarti mereka akan ketemu Bu Tia itu satu bulan 2 kali pertemuan, seperti itu. Kalau sistemnya blok loh ya, jadi dia ada di minggu pertama dan minggu kedua. Tapi kalau panjenengan monggo jadwalnya terserah sekolah. Kalau itu jadwal pembelajaran itu terserah dari sekolah mau bagaimana, enaknya mau bagaimana sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Oke, siap Ibu. Ya. Baik, terima kasih Ibu Tia. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada lagi? Kalau tidak ada, kita simpulkan ke Ibu. Ya, disimpulkan dulu Bu ya. Untuk pertemuan kita hari ini dapat kita simpulkan bahwasannya memang untuk sekolah penggerak ini kita memulai dari awal dari pembimbingan Ibu. Yang pertama kita membuat dulu analisis ATP, ya alur tujuan pembelajaran kita sesuai dengan masing-masing diambil dari CP pertama. Kemudian selanjutnya setelah analisis alur tujuan pembelajaran dibuat, kita membuat skenario pembelajaran sebelum membuat modul ajar. Seperti itu ya Ibu? Ya, siap. Ya. Jadi nanti kita buat skenario dulu ya, Bu Tia juga buat skenario pertemuan pertama, kedua, dan ketiganya misalnya ya. Dan nanti setelah itu kita akan bahas ketika nanti sudah ketemu, nanti akan kita bahas di modul ajarnya. Nanti akan saya ajari, karena ini Bapak Ibu kan sudah tahu komponen modul ajar ya. Jadi ada ada komponen inti, ada lampiran dan lain sebagainya. Iya Bu Setia, bagus ya. Dan tugas ini harus diselesaikan hari Senin, harus selesai ya. Nanti Bu Setia kita akan ketemu lagi di hari Senin atau mungkin hari Selasa. Kita akan ketemu dengan guru-guru yang akan mengajar di awal bulan. Siapa? Monggo. Jadi nanti mereka harus menyampaikan. Jadi mereka akan menyampaikan skenario pembelajarannya juga ya Bu Setia untuk elemen A saja ya. Oke, siap. Berarti begini Ibu ya, sebelum proses pembelajaran kita bertemu dulu di gimmick lagi Kak Bu, misalnya di minggu pertama itu guru produktif, jadi guru produktif bergabung, kita gimmick. Oh baik Bu. Iya, siap gitu ya. Misalnya mau guru produktif dulu, kita Google Meet dulu, setelah itu guru normatif kita Google Meet, dan nanti kita akan ketemu dengan guru-guru profil pelajar Pancasila, seperti itu. Baik. Gitu Bu, ya. Oke. Terima kasih Ibu. Sebenarnya begini Ibu, kemarin kan ada beberapa orang, 10 kalau tidak salah 10 Bapak Ibu guru yang mengikuti pelatihan profil Pancasila. Tapi dalam hal ini belum dipanggil Ibu. Belum ya. Kita juga belum dipanggil ya. Tapi nggak apa-apa, nanti ada pencerahan dari saya sebentar Bu. Nanti saya beri ininya apa gitu ya. Itu. Baik. Terima kasih. Untuk hari ini cukup sampai di sini Kak Ibu? Ya cukup Bu, terima kasih. Dadah ya, semangat ya. Jadi tugasnya adalah Bapak Ibu membuat ATP per MGMP ini ya. Tugasnya ya Bu Setia ya. ATP, ECP, ATP dan skenario pembelajaran untuk elemen A dulu. Sekian. Semua untuk yang akan diajarkan pertama. Mungkin saya bisa bertanya dulu Bu Setia. Nggih, silakan Bu. Berarti anak-anak kemarin kan dari bulan Juli belum pembelajaran kurikulum baru ini ya Bu Setia. Mereka masih kurikulum lama ya?
Iya Ibu. Oke, siap. Karena Nggak kan kita apa-apa. belum terlalu memahami. Iya, Oke. nggak apa-apa. Bagi saya hanya informasi saja ini. Oke, siap. Monggo Bu Setia kalau dilanjut tadi. Pertanyaan saya itu ya. Baik. Oke, Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sampai di sini ya pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang sekali dari Ibu kami mengucapkan terima kasih banyak. Iya. Mungkin kami akan mencoba kemampuan kami untuk dalam hal ini pembelajaran kurikulum paradigma baru. Mudah-mudahan teman-teman kita semua bisa mengerjakan dengan senang hati, kata Ibu Wening tadi ya. Iya, dengan senang hati Bu. Kalau tidak senang hati nanti merasa berat, merasa beban kayak gitu. Dan kita nggak usah gini Bu Setia, saya potong ya. Jadi kita nggak usah gagas, wah nanti, tapi kita gagasnya adalah pahala buat anak-anak kita. Kasihan anak-anak kita, itu masa depan kita ya. Walaupun kita bukan anak kita, tapi itu adalah masa depan kita. Kita akan yang menorehkan nanti kepada anak-anak kita. Kalau saya prinsipnya senang dulu Bu Setia, itu Bu Setia. Kalau nggak senang nggak akan mau Bu hatinya, iya. Dan ilmunya naik nanti Bu Setia, seperti itu. Monggo Bu Setia dilanjut ya. Baik Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih banyak kami ucapkan. Ya, siap, Mungkin ya. cukup sampai di sini. Bapak Ibu, dan saya mengucapkan terima kasih sudah bisa meluangkan waktu pada sore hari ini. Terima kasih. Mungkin sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau mau konsultasi kepada saya boleh ya, monggo silahkan ya Bu Setia. Nanti akan saya share di grup materinya. Baik, terima kasih, dadah, semangat ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Pamit Terima Ibu. kasih. Saya Assalamualaikum. pamit dulu ya. Waalaikumsalam. Ya. Bu.